Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita mulai pengajian pengajian Al-Muqtatafat pada malam hari ini dengan bertawassul ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummahati wa azwaji wa duriyati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala kulli washabi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin sumaila hadrati auliya'il muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wal ulama'il amilin wa ila hadrati arwahi musannifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha fi hadzal ma'had wa ila hadrati khususan ila Imam Suyuti wa ila hadrati muassisi hadzal ma'had ala anna Allah nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharaini syai'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kaidah yang kedua yang termasuk dalam kaidah yang bersifat umum, artinya dapat diterapkan dalam banyak permasalahan-permasalahan fikih, adalah kaidah idztama'al halal wal haramu ghulibal haram. Ketika berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dalam hal ini dimenangkan yang haram. Kaidah ini berdasarkan pada kehati-hatian sebenarnya, pada sikap kehati-hatian, di mana ketika sesuatu itu ada yang halal, ada yang haram, ya sudahlah kita anggap haram saja. Dalam rangka menghindari kan, kalau misalnya kita anggap haram itu kan berarti jelas-jelas kita jauhi, takut-takut ternyata yang kita makan atau kita lakukan itu sesuatu yang haram. Ya kalau halal oke, tapi kalau haram kan nanti kita jatuhnya dosa. Oleh karena ini sebenarnya kaidah ini berpijak pada prinsip kehati-hatian. Artinya daripada nanti kita jatuh ke sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu kalau misalnya antara yang halal dan yang haramnya bercampur, berkumpul, maka sudahlah kita jauhi saja, kita anggap semuanya haram. Dengan cara seperti itu, kita akan selamat dari melakukan sesuatu yang diharamkan. Itu sebenarnya prinsip kaidah ini dari situ ya. Nah, sebenarnya ini juga berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, meskipun hadis ini dianggap hadis dhaif, ya hadisnya berbunyi majtama'al halal wal haramu illa ghalabal haramul halala. Jadi tidak akan kumpul antara yang halal dan yang haram kecuali akan menang yang haramnya dan yang halal akan kalah ya. Kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Ya, menurut anaknya Imam Suki ya, mengatakan bahwa meskipun hadis ini dalam statusnya tidak begitu sahih ya, termasuk hadis dhaif, tapi sebenarnya artinya sudah tepat ya, artinya sudah benar bahwa memang untuk tadi ya, berdasarkan prinsip kehati-hatian ketika berkumpul sesuatu yang dilarang dan yang diperbolehkan, maka lebih baik kita hindari agar kita tidak jatuh kepada sesuatu yang dilarang. Contohnya seperti misalnya ya, ini kan perempuan semua nih, ada salah satu di antara kalian itu adalah adik saya yang saya tidak tahu. Yang mana adik saya? Ya sebenarnya kan saya bisa mengawini kalian semua kan, karena
orang lain kan bukan muhrim, bukan, tidak ada hubungan sesusunan dan lain sebagainya. Tapi di antara kalian itu ada satu orang adik saya dan saya tidak tahu yang mana. Maka dalam hal ini saya mengawini kalian semua itu adalah haram. Kenapa? Karena takut kalau misalnya saya pilih salah satu dari kalian, tiba-tiba adik saya, kan berarti saya mengawini muhrim saya ya, orang yang dilarang untuk saya kawin. Contohnya seperti itulah gampangnya. Ya. Ya, tapi syaratnya ini ya, perempuannya perempuan dengan jumlah yang terbatas. Ya, seperti kalian ini kan berapa saja jumlahnya, mungkin tidak lebih dari 15 orang. Maka ketika di antara 15 orang wanita itu ada adik saya dan adik saya tidak tahu yang mana, maka karena saya kan mengawini selain dari adik saya kan boleh, halal ya. Tapi saya mengawini adik saya kan haram. Maka untuk kehati-hatian agar supaya saya jangan terjerumus pada sesuatu yang terlarang, yaitu saya mengawini adik saya, maka saya dilarang untuk menikahi ke-15 orang ini. Ya tadi ya, karena alasannya apabila kemudian saya memilih salah satu di antara kalian, jebule, wah jadi kita, ya berarti saya mengawini adik saya sendiri yang memang diharamkan di dalam Islam. Itu contoh sederhananya seperti itu. Tapi saya katakan tadi apabila memang jumlah wanitanya terbatas ya. Tapi kalau jumlah wanitanya tidak terbatas, seperti satu kampung ini wanitanya kan banyak, salah satunya adalah adik saya dan saya nggak tahu mana adik saya, nanti kalau misalnya saya dilarang mengawini perempuan-perempuan yang ada di saya ini, bisa jadi saya nggak kawin-kawin nanti ya. Misalnya saya punya adik yang hilang kapan gitu ya, pasti nih orang seumuran kalian semua pasti salah satunya adik saya, kemudian saya dilarang untuk mengawini semua perempuan yang seumuran kalian, nanti saya malah nggak kawin-kawin. Nah ini kalau seperti ini berarti ada pertimbangan lain ya, maka tetap saya diperbolehkan untuk menikahi salah satunya. Ya tentunya pastikan dulu bahwa yang dinikahi itu adalah bukan adik saya ya, itu karena masalah lain itu mah, kenapa diperbolehkan. Saya pikir itu. Dan ini juga sebenarnya bisa kita terapkan dalam, sebenarnya ada sebuah riwayat ya yang diceritakan dari sahabat Utsman alaihissalam, sahabat Utsman radhiyallahu an ya. Waktu itu sahabat Utsman itu dihadapkan pada permasalahan bagaimana mengawini dua orang budak ya, yang keduanya adalah kakak beradik. Jadi ada dua orang budak perempuan ya, yang satu kakaknya dan satu adiknya. Bagaimana kalau kedua-duanya dikawini oleh satu orang lelaki? Kira-kira hukumnya gimana? Nah, ada dua pertimbangan soalnya. Pertimbangan pertama kan tidak boleh ya kita mengawini kakak adik dalam saat yang bersamaan kan ya. Jadi misalnya mengawini kakak sekaligus adiknya dalam saat yang bersamaan kan nggak boleh, kecuali kalau turun ranjang ya. Turun ranjang kan kalau misalnya yang kakaknya tadinya dinikahi kemudian meninggal dunia, baru kita turun ranjang ke adiknya, itu kan boleh. Dan itu juga terjadi seperti Mbah Yai Nasir itu kan ya, awal mulanya nikah dengan Nyai siapa, Zubaidah ya. Nyai Zubaidah meninggal, baru kemudian Mbah Yai Nasir menikahi Nyai Mukminah. Nyai Zubaidah dengan Nyai Mukminah itu kakak beradik. Tapi kalau dalam saat yang bersamaan kedua-duanya dinikah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau satunya meninggal kemudian pindah ke adiknya, juga ada di sini Mbah Yai Muslim ya. Kalau Mbah Yai Muslim sih dulu bibinya ya Nyai Zinah itu. Mbah Yai Muslim itu berarti neneknya Biin ya. Tadinya bibinya yang dinikah, kemudian setelah Nyai Zina meninggal, Mbah Yai Muslim menikahi ponakannya, yaitu uwa saya ya, Nyai Marfu'ah.
dari Tegal itu. Itu sebenarnya kalau misalnya dikumpulkan dalam saat bersamaan mengawini bibi dan ponakannya itu nggak boleh. Tapi kalau satu persatu boleh, ya. Tapi kembali lagi ke permasalahan tadi ya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah disodorkan permasalahan itu. Artinya kalau mengawini dua orang budak dalam saat yang bersamaan, yang keduanya merupakan kakak adik, kan berdasarkan dalil itu nggak boleh kan? Ya, karena mengumpulkan antara kakak dan adik. Wa antajma'u bainal ukhtayain, ya, sesuatu yang dilarang kan? Hurimat alaikum wa antajma'u bainal ukhtayain, ya, mengumpulkan antara dua orang saudara perempuan. Tapi kalau dilihat dari sisi budaknya, ya, kalau dilihat dari sisi budaknya itu boleh. Karena apa? Illa ma malakat aymanukum. Yang tadi itu dilarang semua itu tidak berlaku kepada pada budak gitu. Ya. Wal muhsanati minan nisa illa ma malakat aymanukum. Jadi dikecualikan. Nah, di sini Sayyidina Utsman ini dihadapkan pada dua dalil. Di mana dalil yang pertama melarang, ya, wa ang tajma'u bainal ukhtayain, itu berarti dilarang. Tapi dalil yang lain memperbolehkan. Berarti ada faktor larangan, ada faktor boleh, ya. Maka kemudian Sayyidina Utsman dalam hal ini memutuskan melarang. Beliau ketika melarang, ya salah satunya berpatokan dengan kaidah ini. Idastam'al halal wal haram ghulibal haram. Jadi apabila ada dua dalil, yang satu memperbolehkan dan yang satu melarang, maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah dalil yang melarang. Itu juga barangkali merupakan salah satu contoh, ya. Contoh yang lain misalnya hewan hasil dari perkawinan antara hewan yang dihalalkan dengan hewan yang diharamkan. Saya nggak tahu apa terjadi dalam kenyataannya atau tidak, tapi biasanya dijadikan contoh juga di dalam kitab-kitab fikih ini, ya. Misalnya ada anaknya kambing kawin dengan anjing, ya, kambing kawin dengan anjing, punya anak kambing. Kira-kira anak kambingnya halal apa haram? Kalau ngelihat ibunya kambing kan berarti boleh dimakan karena anaknya kambing. Tapi kalau ngelihat bapaknya anjing, haram untuk dimakan. Nah, kira-kira manakah yang diambil? Berlakulah kaidah ini, idaztam'al halalu wal haram ghulibal haram. Maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah haramnya. Ya udahlah, dilihat ternyata bapaknya anjing, ya udah haram saja. Barangkali ya kalau misalnya dipaksain, udah nggak apa-apa, anaknya kambing aja, tapi tiba-tiba ternyata yang lebih dominan di situ faktor anjingnya, kan berarti kita makan anjing namanya. Seperti itu. Itu contoh-contoh kaidah idaztamal halal wal haram ghulibal haram. Ya. Termasuk juga hal ini bisa diterapkan di dalam rukhsah, ya, terutama rukhsah bepergian. Rukhsah bepergian kan berarti kalau terpenuhi kondisinya, maka kan diperbolehkan. Ya, rukhsah bepergiannya seperti menjamak sholat, mengqashar sholat dan lain sebagainya, ya. Atau mengusap khuf, ya. Kan kalau mengusap khuf ketika dalam keadaan bepergian kan bisa sampai 3 hari. Tapi kalau di rumah hanya 1 hari 1 malam saja. Sekarang bagaimana kalau khuf itu digunakan ya untuk bepergian, juga digunakan untuk di rumah? Kalau dilihat di rumahnya berarti diperbolehkan hanya sehari semalam saja. Tapi kalau dilihat dipergunakan untuk bepergian berarti boleh 3 hari 3 malam dong. Maka dalam hal ini, ya, ketika berkumpul antara kondisi bepergian dengan kondisi berada di rumah, berarti dalam hal ini yang dimenangkan adalah kondisi berada di rumah. Ya, kenapa? Karena kondisi berada di rumah itu mengharamkan, ya.
yang kalau di pergian kan dapat keringanan menjadi 3 hari, sholat qashar juga bisa, ya, sholat jamak juga bisa. Tapi kalau orang tersebut antara bepergian dan di rumah, maka sehingga mengusap khufnya hanya boleh 1 hari 1 malam, yang dimenangkan adalah faktor yang melarang. Qashar menjadi tidak boleh, ya tetap. Jamak juga tidak boleh. Termasuk juga dalam kaidah ini ada kaidah yang lain, satu kaidah yang lain, yaitu idaztama'a al-muqtadi wal mani, ya. Ya biasanya sering sekali contoh nih, kalian, kalau saya pernah soalnya haji, ya. Haji itu kan orangnya macam-macam tuh, satu kamar. Sebagian ada yang tidak suka AC, sebagian lagi ada yang suka AC, ya, tidurnya harus ber-AC. Atau mungkin tidur ada sebagian yang harus mati lampu, sebagian lagi yang tidak boleh mati lampu, kan begitu ya. Tapi itu ya, tapi biasa. Nah, saat itu karena masalah AC saja lah. Sebagian ada yang mengatakan, kalau AC itu sayanya gampang sakit. Ini berarti apa? Manek, ya. Jadi kecenderungan untuk jangan ber-AC kan berarti manek. Tapi salah satu orang lagi, saya kalau tidurnya tidak ber-AC itu nanti gerah dan lain sebagainya, saya nggak bisa tidur. Berarti ini muqtadi, ya, sesuatu yang menuntut agar AC itu dijalankan. Maka ketika mereka konsultasi dengan kiai, konsultasi dengan saya, maka bisa diberlakukan kaidah ini sebenarnya. Idzaqtada al-mani wal muqtadi, ya. Maka dalam hal ini ghulibal mani, ya. Maka yang dimenangkan itu yang mencegah, yang melarang. Jadi oleh karena itu ketika dalam sebuah kamar yang satu pengen ber-AC dan yang satu lagi tidak ingin ber-AC, maka yang dimenangkan yang tidak ber-AC, ya. Karena itulah yang manek sebenarnya, yang mengharamkan, kan. Nah, bagaimana yang ingin ber-AC-nya, ya berarti harus pindah kamar, ya, kalau misalnya mau tetap di kamar itu. Kalau masih tetap di kamar itu, ya punten-punten saja, karena di sini ada yang tidak suka AC, jadi untuk sementara AC-nya dimatikan. Itu, ya. Itu salah satunya. Atau mungkin yang ini aja nih. Ada orang junub mati syahid. Ya. Mungkin ya nggak tahu, dia masih junub tapi perang dan meninggal dalam peperangan tersebut. Orang mati syahid kan nggak boleh dimandikan, tapi orang junub harus dimandikan. Kira-kira yang dimenangkan mana? Dimandikan atau enggak? Enggak, ya. Maka yang dimenangkan itu adalah ghulibal mani atau ghulibal haram, ya. Ya meskipun ini bukan haram, jadi yang dimenangkan itu sesuatu yang mencegah, ya, sesuatu yang melarang. Jadi orang yang junub yang mati syahid itu sudah nggak usah dimandikan, karena lebih memenangkan mati syahidnya. Karena mati syahid itu tidak boleh mandi, ya, tidak boleh dimandikan, sedangkan orang junub kan harus dimandikan. Itu beberapa contoh-contohnya, ya. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Ya, silakan. Sebutkan nama, berdiri, dan utarakan pertanyaannya dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Kori Uyuna. Di sini saya akan bertanya, pada contoh dari kaidah tersebut itu apabila ada 2 dalil yang ketika bertentangan, yang mana salah satu kaidahnya hukumnya diharamkan dan kaidah yang lain diperbolehkan, maka lebih mendahulukan yang diharamkan. Bagaimana jika itu dikaitkan pada seorang perempuan yang ketika berhalangan atau haid membaca Al-Quran? Karena ada yang mengharamkan dan juga ada yang memperbolehkan. Perempuan membaca Al-Quran ketika haid itu memang ada yang memperbolehkan lah? Hah? Apa? Ya berarti bukan membaca Quran, membaca terjemah Al-Qurannya. Atau boleh diperbolehkan itu kalau misalnya diniati zikiran, ya. Jadi perempuan yang sedang haid boleh membaca Al-Quran itu ketika diniati zikir, ya. Setahu saya membaca
Al-Quran, kalau sedang haid ya memang untuk sementara dilarang. Dan bagaimana kalau misalnya harus ngaji? Mungkin memang harus dibuka lagi kitab anunya ya. Jadi membaca Al-Quran bagi seorang yang sedang haid itu adalah merupakan larangan, dan saya pikir tidak ada yang memperbolehkan kok. Kalau terjemahan itu kan membaca terjemahan, bukan membaca Al-Qurannya ya. Kalau membaca terjemahan boleh. Mungkin tidak pas ya kalau dimasukkan dalam hal ini, karena memang ya udah melarang kok. Kalau misalnya dengan niat zikiran itu beda ya. Kalau niat zikiran kan berarti memang bukan membaca Al-Quran, karena memang membaca zikiran. Mungkin barangkali yang tepat itu kalau ya tadi misalnya membawa Al-Quran ya, membawa Al-Quran neng kardus ya misalnya ya. Ya, tapi ini tidak bisa dimasukkan dalam kaidah ini ya. Ya, atau mungkin bisa dimasukkan tapi bisa jadi merupakan pengecualian. Jadi orang kan tidak boleh membawa Al-Quran ya. Tapi bagaimana kalau misalnya Al-Quran itu di dalam kardus itu tidak hanya Al-Quran, ada baju atau di tas ya. Di tas ketika kalian pulang kan tentunya bawa tasnya ada Al-Qurannya, sedangkan kalian dalam keadaan haid atau dalam keadaan berhadas ya. Kira-kira membawa Al-Qurannya boleh enggak? Ya memang jadi diniatinya jangan membawa Al-Quran ya, diniatinya membawa tas ya. Kebetulan di dalam tasnya itu ada Al-Quran ya. Ya sama dengan membawa tafsir ya. Kalau misalnya tafsirnya itu lebih banyak dari Al-Qurannya kan boleh memegang tafsir atau membawa tafsir, dan dipastikan bahwa tafsirnya lebih banyak dari Al-Quran. Memang tafsir-tafsir yang ada sekarang ini ya memang cenderung lebih banyak daripada Al-Qurannya ya. Misalnya tafsir Jalalain itu, bagaimana orang yang punya hadas bawa tafsir Jalalain ya, karena tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya maka diperbolehkan. Kalau misalnya itu bisa kita masukkan dalam kaidah ini, mungkin itu pengecualian ya. Artinya meskipun ada faktor yang melarang karena ada Al-Qurannya di satu sisi, tapi di sisi lain kan ada faktor yang memperbolehkannya, yaitu tafsir ya. Tapi dalam hal ini memang diperbolehkan. Yang diperbolehkannya ya, yang dimenangkan adalah faktor yang memperbolehkannya. Kalau misalnya diterapkan kaidah ini, barangkali itu merupakan pengecualian. Atau sebenarnya tidak bisa dimasukkan dalam kaidah ini, karena dalam hal membawa Al-Quran, membawa tas dan lain sebagainya, sebenarnya bukan membawa Al-Qurannya, tapi kita membawa tas yang di dalam tas itu ada Al-Quran. Kita membawa buku tafsir, di dalam buku tafsir itu ada tulisan Al-Qurannya, begitu. Ya, seperti yang saya katakan bahwa ini adalah merupakan kaidah aghlabiyah ya, kaidah yang bersifat umum. Memang ada beberapa pengecualian dari kaidah ini, tapi umumnya seperti itu. Ketika ada sesuatu ketika sesuatu yang halal dengan yang haram berkumpul, maka yang dimenangkan itu adalah yang haramnya. Kok ada yang tidak seperti itu ya, masukkanlah dalam pengecualian berarti. Demikian. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya kita nggak ada, maka mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dan Wal Asri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.